Nasista, kembali lagi dengan aku Hani dan kali ini kita akan tutorial gimana cara setting smart lock P80 Pro. Nah, tadi kita sebelumnya udah pasang smart locknya, masih baru banget ya. Ini kita bisa buka dulu plastiknya untuk LCD-nya seperti ini. Kita bisa juga buka untuk bagian depannya. Sebenarnya untuk pengoperasian smart lock P80 Pro kalian bisa lihat di manual book yang sudah kita sediakan dalam kotak. Kalian bisa langsung lengkap aja ke bagian instruksi pengoperasian. Tapi kalau kalian merasa kesulitan untuk membacanya, kalian bisa simak video yang satu ini. Sebelum kita bikin admin ataupun user, ada satu pengoperasian, yaitu pengoperasian di bagian mekaniknya. Kita bisa tekan aja dan kita bisa tekan 888 pagar. Nah, di sini kita bisa mengatur arah pintunya, mengatur torsi motor, terus hitungan mundurnya, dan kemudian kita bisa juga lihat mode usia unitnya kalau berdasarkan di buku panduannya ini. Yang paling penting itu sebenarnya nomor satu, yaitu door direction atau arah pintu. Nah, jadi kalau bagian pintu kalian seperti ini posisinya, pilih nomor 2 atau right turn atau arah sebelah kanan. Jadi nanti untuk pengunciannya itu akan ke arah kanan seperti itu. Tapi kalau pintu kalian atau smart lock kalian di sebelah sini, di sebelah kiri, nanti baru pilih yang nomor 1 untuk buka penguncian di sebelah kiri. Nah, kedua itu ada untuk torsi motor, ketiga ada reverse time atau waktu hitung mundur, dan yang terakhir untuk auto locknya ada on dan off seperti itu. Kita back. Nah, seperti smart lock Onassis pada umumnya, untuk password admin bawaan pabrik yaitu user 000 itu adalah 1 sampai 6. Jadi kita bisa bintang, pagar, verifikasi administrator, 1 2 3 4 5 6 pagar. 1. Pengaturan pengguna. Nah, 2. Pengaturan jarak di sini mungkin kalian bisa lihat juga permintaan user. Pilih berdasarkan nomor dan bisa untuk kembali. seperti ini ya di bagian manajemen user ya. Nah, yang nomor 1 adalah user manage. Kita bisa klik 1. 1. Membuat akses Nah, kita bisa klik 1 untuk membuat pengguna, 2 untuk mengubah, ketiga untuk delete atau menghapus. Kalau nomor 1 kita bisa masukin nih, ada 4 jenis ya, ada admin, normal user, guest user, and coerce user atau user untuk emergency istilahnya ya. Kita bisa klik 1 untuk admin. pendaftaran wajib. Nah, di sini ada juga pilihan mau daftarin admin itu wajah, password atau PIN, kartu atau fingerprint. Karena kita mau pakai PIN, kita klik 2. Pengguna saat ini. Nah, di sini ada tulisan ya, pengguna saat ini yaitu 001 untuk yang akan didaftarkan. Berarti admin nomor 1 atau user nomor 1. Kita bisa masukin PIN-nya. Kita masukin, Ketik lagi. kemudian kita ketik ulang. Pendaftaran berhasil. Nah, Pengguna ketika kalian udah buat admin 001, artinya admin 000 atau password bawaan pabrik itu akan hilang seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi kalian udah daftarin PIN dan kalian mau daftarin dengan mode lain, contohnya misalnya pakai fingerprint ya, berarti kalau dari sini fingerprint itu di nomor 4. Kita klik 4. saat ini. Untuk pengguna atau admin 002, kita masukin sidik jarinya di sini. Ketik lagi. Kita tekan lagi. Ketik lagi. Ketik lagi. Ketik lagi. Nah, berarti jari ini merupakan user 002 seperti itu. 03. Nah, kalau misalnya kalian ingin bikin user atau pengguna biasa, kita bisa back sampai ke bagian create user. Terus kita cari yang normal user seperti itu. Kita klik 2. Pendaftaran wajib. Kemudian misalnya kita tambahkan Face ID. Face ID itu nomor 1. Pengguna saat ini. Jadi, nah, untuk normal user atau user lainnya selain admin, itu dimulai dari 010 atau dari 10 karena adminnya ada 9, mulai dari 001 sampai 009. Kita bisa masukin mukanya. Putar wajah sedikit ke kiri. Putar wajah sedikit ke kanan. Lihat ke atas sedikit. Klik pendaftaran berhasil. Pendaftaran wajah. Jadi untuk wajah ini sudah di user 010 atau 10.
Nah, selanjutnya ada edit user. Nah, untuk edit user itu misalnya untuk mengubah ya, misalnya tadi 010 kita mau ubah itu muka ini. Nah, bisa di disable atau dinonaktifkan. Jadi nanti kalau pakai muka saya nggak bisa buka pintu. Atau di re-enroll. Re-enroll tuh artinya dimasukkan lagi dengan metode lain misalnya. Jadi kalau kita klik 2, nah ini ada pilihan apakah mau masukin Face ID baru yang berbeda, atau misalnya PIN yang berbeda, atau jadi PIN, jadi kartu, atau jadi fingerprint seperti itu. Jadi kita bisa mengubah tanpa delete dulu, bikin ulang seperti itu, tidak perlu. Kita bisa langsung ubah aja. Jadi kalau misalnya ada pengguna yang tadinya di nomor 10 tadi, terus udah nggak pakai lagi dan udah tidak boleh masuk pintu lagi, kita bisa disable atau kita bisa ganti aja ke orang yang baru seperti itu. Yang ketiga itu adalah delete user. Itu untuk menghapus penggunanya. Menghapusnya itu ada 3 jenis, ada delete by ID. Nah, inilah kenapa kita sarankan ketika mendaftarkan user atau pengguna ke dalam Smart Lock, setiap user ID-nya itu dicatat, ada catatan khusus di mana user ini merupakan siapa, seperti jadi ketahuan langsung ya. Kemudian jadi untuk yang nomor 1 ini ada delete by ID, jadi kita bisa tahu ID-nya, atau delete by type. Nah, kalau delete by type ini ketika kita klik, kita bisa delete-nya apakah kita mau hapus seluruh 3D Face ID, hapus seluruh fingerprint, kartu, ataupun PIN seperti itu. Kecuali admin yang sedang digunakan di saat ini untuk masuk ke settingnya ya tentunya. Nah, terakhir nomor 3 adalah delete all. Jadi menghapus semua kecuali admin 001 atau admin yang sedang digunakan saat ini seperti itu. Kita back. Pengaturan pengguna. Nah, pengaturan selanjutnya itu adalah di remote manage. Nomor 2, remote manage itu yang akan sering kita gunakan itu adalah nomor 1 dan 2. Jadi remote manage itu untuk menghubungkan Smart Lock dengan handphone. Ketika nanti di video selanjutnya kita akan menghubungkan Smart Lock V80 dengan aplikasi Onasi Smart, itu kita akan menggunakan remote manage dan klik yang nomor 1 yaitu create phone namanya. Kalau misalnya nanti ingin dihapus dari aplikasinya tapi nggak punya akses ke aplikasi, kita bisa delete dari sini, dari Smart Lock, yaitu pencet di angka 2 tadi, delete phone, atau kita hapus aja HP-nya seperti itu. Verifikasi administrator. Verifikasi berhasil. Nah, yang nomor 3 itu adalah unlock setting atau pengaturan untuk pembukaan kunci. Kita klik nomor 3, di situ ada 4 pilihan, ada single verification, multiple verification, disable verification, dan anti-pry. Jadi kalau kita klik yang nomor 1, artinya untuk memverifikasinya single atau satu metode saja. Kalau kita tekan nomor 2, berarti untuk membuka Smart Lock ini membutuhkan 2 metode. Kalau misalnya udah ada fingerprint, harus ada Face ID atau ada PIN-nya seperti itu. Kemudian untuk nomor 3 adalah disable verify. Kalau kita klik nomor 3, nah, di sini artinya kita menonaktifkan verifikasi dengan metode tertentu. Di sini ada 4 pilihan ya, ada Face ID, PIN, ID card, dan fingerprint. Kalau kita pilih misalnya nomor 1 dengan Face ID-nya dari off kita on kan, berarti semua metode verifikasi yang menggunakan Face ID itu akan dinonaktifkan. Jadi nggak bisa kita pakai wajah kita untuk masuk ke pintu seperti itu. Kita kembalikan dulu. Kemudian yang terakhir nomor 4 adalah anti-pry. Anti-pry ini fungsinya ketika ada yang berusaha untuk mencongkel Smart Lock kita, nanti dia akan membunyikan alarm dan memberikan notifikasi. Di sini kalau kalian mau menyalakan bisa langsung pencet nomor 4-nya. Telah terjadi. Alarm telah terjadi. Seperti itu. Jadi nanti ada on sama off-nya seperti itu. Kita back. Nah, yang terakhir di nomor 4 adalah lock setting atau pengaturan kuncinya. Kalau yang tadi pengaturan pembukaan kunci, yang ini pengaturan di bagian Smart Lock-nya. Nomor 4, nah di sini dia. Ada yang nomor 1 itu ada unlock time. Jadi waktu dia bukanya tuh berapa lama. Ini kita bisa pilih. Kalau kita tekan nomor 1 terus ya, dari 2 sampai 9. Seperti itu. Ini saya setting di 5. Kemudian ada auto unlock. Jadi
waktu pembukaannya seperti itu ya. Dia ada 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan yang terakhir 0. Jadi kayak dia seberapa cepat waktu penundaan dia buka pintu seperti itu. Kalau tadi 0 berarti dia langsung habis ke unlock langsung terbuka. Tapi kalau kita pencet nomor 2 tadi auto unlocknya jadi angka 5, berarti dia menunggu 5 detik sebelum pintunya terbuka seperti itu. Dan itu kita bisa ubah sampai ke 30 detik seperti itu. Nah, selanjutnya di nomor 3 ada body detection ya. Nah, kalau misalnya dari buku ini bisa dilihat dari sini. Untuk nomor 3 itu mendeteksi manusia yang ada di luar. Nah, ini kerennya dari V80 Pro adalah kalau ada orang di luar yang mungkin diemnya lama banget gitu ya. Nah, body detection ini bisa mendeteksi di depan. Jadi ada 3 pilihan, ada 0, 1, 2. Kalau 0 berarti dia body detectionnya kita matikan. Kalau 1 berarti body detectionnya dia yang dekat, kalau udah deket ke pintu. Tapi kalau 2 itu berarti jaraknya cukup jauh, dia udah bisa deteksi ada tubuh di depan pintu atau di depan smart lock-nya. Nah, yang terakhir itu adalah 4, yaitu stranger setting. Jadi mirip, dia ketika ada orang asing, ketika dia mendeteksi adanya manusia gitu ya di depan, dia ada bisa capture dan alarm. Artinya apa? Kalau misalnya nomor 1-nya kita pencet, artinya ketika ada orang nih diem cukup lama di depan rumah atau di depan pintu, dia akan ambil foto dan memberikan notifikasi ke handphone kita seperti itu. Sama juga untuk nomor 2, ketika hal yang sama terjadi, dia akan memberikan alarm atau akan berbunyi menandakan ada orang nih di luar. Coba bisa dilihat melalui aplikasi atau melalui depan pintu langsung seperti itu. Ini bisa dinyalakan, dimatikan dengan menekan nomor 1 atau nomor 2 tergantung yang kalian pilih ya, mau on-nya di capture atau on-nya di alarm seperti itu. Nah, kita kembali ke yang paling depan. Kalau tadi kita udah user manage, remote manage, dan system setting, terakhir kita ada namanya system query. Kalau untuk system query, kita klik nomor 4. Nah, di sini kita ada 4 pilihan, yaitu ada record manage. Kalau record manage itu jadi kita bisa ngelihat catatan ya, atau catatan dari yang terjadi ke smart lock-nya. Jadi kita bisa klik 1, kita bisa diurutin berdasarkan indeks atau catatannya, berdasarkan urutan atau berdasarkan waktu atau tanggal gitu ya. Atau nomor 3 kita bisa menghapus rekamannya atau catatannya. Nah, seperti ini dari indeksnya, indeks 1/6, ada ID 001 untuk membuka pintu di jam berapa, tanggal berapa, seperti itu. Nah, tadi fungsinya kita ubah time adalah untuk ini. Jadi untuk bagian indeksnya itu dia tidak akan kacau. Kalau kita ke angka 2 kita ke atas, tapi kalau ke angka 8 kita ke bawah. Jadi indeks yang selanjutnya atau catatan selanjutnya seperti itu. Jadi kita bisa lihat total ada 66 indeks ya, seperti itu. Kita bisa urutkan berdasarkan indeksnya atau urutkan berdasarkan date-nya seperti itu. Nah, kalau sort by date berarti kita misalnya mau ngelihat catatan di tanggal tertentu saja, nanti dia akan muncul. Kita back. Nah, kedua ada namanya storage information atau informasi tentang penyimpanan. Maksudnya apa sih sebenarnya? Ketika kita klik 2, sebenarnya itu untuk memberikan informasi ya ke kita yang sudah terpakai usernya itu berapa banyak. Di sini ditulis ada admin 2/7, artinya sudah digunakan 2 untuk user admin dan tersisa 7 slot untuk user admin. Untuk user biasa sudah digunakan 1 dan tersisa 190 user slot usernya seperti itu ya. Verifikasi berhasil. Pengaturan Lanjutin. Nah, yang ketiga itu adalah version info. Untuk version info ini untuk memberikan informasi ya, ini tuh smart lock versi ke berapa seperti itu. Nah, ini fungsinya untuk ketika nanti ada kendala atau membutuhkan bantuan dari CS kita bisa diinformasikan untuk version infonya seperti itu. Kita back. Nah, terakhir adalah factory reset atau untuk reset pabrik smart lock ini. Ini adalah bagian terakhir dari sistem setting di Smart Lock V8 Pro. Ketika kita klik nomor 4, kita bisa konfirmasi dengan menekan pagar
konfirmasi. Nah, ketika kita udah konfirmasi, nanti smart lock ini akan kembali ke setelan atau mode pabrik. Jadi dia akan memiliki pin yang pin pabrik ya. Jadi pakai pinnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ketik administrator, pintu terbuka. Nah, ketika tadi bunyinya kan ketik administrator, artinya dia sudah setelan pabrik seperti itu. Nah, cara reset tadi bukan cuma di bagian depan aja, kalian bisa reset dari bagian belakang. Gimana caranya? Kita bisa buka dulu penutup baterai atau LCD screen-nya, dan mungkin kalau kalian bisa lihat di sini ada bagian kecil ya, kayak tombol kecil ini bisa kita tekan. Ini bisa kita tekan dengan sesuatu ya. Kita tekan seperti ini. Reset pabrik. Konfirmasi. Ketika kita sudah tekan sekitar 5-10 detik, nanti dia akan minta konfirmasi untuk reset pabrik seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian butuh untuk reset tapi nggak bisa dari sisi depan, bisa dari sisi bagian belakangnya. Nah, itu dia cara setting smart lock V80 Pro atau Fagetti 80 Pro. Selanjutnya kita akan tutorial gimana cara menghubungkan smart lock ini dengan aplikasi Onassis Smart. Aku Hani dan sampai jumpa di video selanjutnya.